Diharapkan selama pemateri menyampaikan materi, semua mikrofon peserta wajib di-mute dan memperhatikan pemaparan materi dari pemateri dengan seksama. Lalu bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan oleh para peserta kepada pemateri, diharapkan untuk interaktif saja, tetapi tetap melakukan etika-etika dalam berbicara juga. Lalu peserta dilarang meninggalkan room sebelum kegiatan berakhir. Baik, untuk pelatihannya bisa langsung dimulai saja oleh pemateri kita, Bang Iqbal ya. Oke, baik, Bang Iqbal dipersilakan. Nah, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya. Jadi kan kemarin kita tuh udah ngegambar denah rumah sederhana ya. Selanjutnya, ini kelihatan nggak saya screen-nya? Tampak depan. Nah, teman-teman bisa lihat sini, ini tampak depan rumah. Jadi kita bayangin aja rumah itu depannya seperti apa sih? Tingginya berapa? Nah, ada pintu, ada jendela. Bayangin aja tampak depan rumah teman-teman yang dari denah ini nih. Tampak depan nih. Ini kan depannya. Nah, di sini kita lihat di sini ada jendela-jendela. Nah, kita tuh gambarin secara tampak depannya gimana. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada ruangan 3 meter. Terus di sini juga ada teras yang 3 meter. Nah, sekarang kita coba gambarin. Pertama, kita buat dulu garis panjangnya. Kita anggap kita punya teras. Kalau di rumah kan suka ada teras-terasnya gitu ya. Misalnya terasnya tebalnya, ketinggiannya kita buat 5, terus panjangnya kan, panjang denah tuh kan dia 6 meter ya, berarti 600 cm. Nah, panjang denah kan 6 meter nih. Kita berarti panjang terasnya kita buat 600 juga. 600,5. Nah, sekarang kita dapat teras rumah dengan panjang 600. Oh, sorry. Jangan lupa tebal dinding juga gitu ya. Kan 600 itu dia dari as ya. Ini ada as. Jadi kan dari samping kiri dia nambah 0,75 karena tebal tembok tengah itu 0,75. Yang kanan juga dia nambah 0,75. Jadi kita buatnya panjangnya jadi 615. Halo tes. Sorry tadi DC ya. Nah, sekarang kita dapat teras. Nah, sekarang kita buat dinding rumahnya yang di dalam ini nih. Kita buat aja pakai rectangle dari ujung. Nah, kan ruangan yang ini tuh, ruangan yang ini dia ukurannya 3 meter. Nah, berarti kita tinggal narik garis sampai sini 315. Tinggal dari ujung sini. Sorry. Nah, buat ketinggian rumah biasanya buat yang satu lantai itu antara 3 meter sampai 3,5 meteran. Nah, berarti kita buat 315,350, jangan deh, 350 lah, bisa. Nah, sekarang kita dapat ketinggian ininya, terus kita copy lagi di sini. Tinggal kita copy aja. Kalau nggak kita rectangle aja bisa. Tarik, samain. Nah. Terus jangan lupa kita hapus. Sekarang kita buat tebal dindingnya nih.
Tebal dindingnya biasanya kan berarti 15 cm ya, berarti 0,15. Tinggal digambarin kotak aja 0,15. Terus tinggi tadi 350. Kecilan. Oh iya, sorry. Ini satuannya senti ya, jadi tinggal 15 bukan 0,15. Tinggal rectangle dari ujung ini, tebalnya 15, tingginya 350. Ya. Tinggal di copy aja. Di sini sama di sini. Terus kita hapus yang ini. Dirapihin aja ya sama teman-teman. Nah, sekarang udah dapet nih. Oh ya, buat itu jangan pakai dinding yang ini ya. Soalnya kan dia kayak memotong gitu buat yang. Nah, sekarang udah dapet dindingnya. Sekarang ini nih buat alisnya. Alisnya tuh biasanya dia tebalnya berapa ya? Kita cek ya. Tebalnya tuh 0,2-an. Kita buat alisnya. Buat panjangnya kan tadi 615. Buat tebalnya 20 berarti kita 20 cm. Berarti minus 0,2. Kecilan, sorry. Rectangle. Panjangnya 615. Terus ke bawahnya minus 20. Nah, terus teman-teman tinggal rapihin aja yang ininya. Nah, di sini udah ya. Juga rapihin. Sekarang teman-teman udah dapat kotak-kotak, udah kayak bangunan rumah, tinggal ditambahin atap. Nah, buat atapnya sendiri kan, kalau dari tampak depan dia nggak kelihatan segitiga, jadi tinggal ditambahin tingginya aja. Berarti ini tingginya berapa? Coba kita cek. Nah, sampai atap tuh 1,28. Terus ini tuh yang tengahnya tuh 1 sentian. 15. Yang ini sama, tinggal copy. Terus ini hapus. Ini juga sama, kita explode. Terus ini hapus. Oh, bukan TR. Bisa di export, bisa di TR ya. Yang ini sama, kita rapihin juga. Nah. Terus kita tambahin ini nih, tengahnya. Dari sini ke sini. Nah, 585 ya. 585, terus ke bawahnya minus 10. Nah, sekarang kita udah dapat buat atapnya. Tinggal kita tambahin arsiran genting. Buat arsiran genting tuh dia namanya arc check biasanya. Nah, ininya kita kecilin aja 0,001. Kecilan, sorry. 0,5. Masih kegedean. Nah, sesuaiin aja ya sama teman-teman ukurannya. 0,05. Nah, sekarang arsiran gentingnya udah, tinggal kita ganti warna aja ya biar beda ya. Misalnya warna oranye. Nah, udah. Sekarang genting udah, bagian-bagian rumahnya udah. Kita gambar bagian pintu sama jendela. Nah, buat bagian pintu sama jendela, teman-teman bisa bisa berkreatif lah gitu. Buat ukuran pintu sama jendela atau desain-desainnya, tapi
buat sekarang mah kita pakai yang ini dulu ya. Buat jendela tuh, buat pintu dulu aja ya. Nah, buat pintu tuh ukurannya dia 90 kali 210. Nah, sekarang kita buat pintu 90 kali 210. Nah, terus ada apa lagi sih di pintu ini? Ada pinggirannya nih. Dia tebalnya 0,1 misalnya. Tinggal kita offset aja. Offset. Set 10 cm ke dalam. Nah, terus tambahin garis-garis pinggirnya. Terus di pintu tuh ada yang ini nih. Pokoknya detail-detail pintu teman-teman bisa cari sendiri lah gitu. Nggak harus berpatok ke gambar yang ini aja. 0,5 cm. Terus tambahin itu 25. Sebenarnya seperti kayak gini juga udah bisa jadi pintu gitu. Biar cepat ya. Nah, sekarang tinggal nambahin gagang pintunya nih. Buat gagang pintu, teman-teman bisa kreatif lah gitu. Banyak model-model gagang pintu gitu. Nah, misalnya kayak gini ya. Tinggal nambahin bulatan aja. Sesuai aja sama teman-teman pengennya kayak gimana. Nah, terus tinggal tambahin kotak lagi. Nah, udah jadi gagang pintu. Tinggal dipasin ke pintunya. Udah. Sekarang udah jadi pintu. Nah, setelah pintu ada apa lagi sih? Ada jendela. Nah, di sini jendelanya ukuran 40 kali 170 cm. Nah, kita buat ya. 40 kali 70 cm. 40 kali 170 cm.
Mohon maaf, Bang. Suaranya di mute. Sorry, ke-mute ya. Iya, Bang. Aduh, kelewat ya. Tapi yang tadi harus diulang nggak? Oke, jadi Lanjut aja, Bang. gini ya. Mungkin buat pintu tadi tinggal di offset aja sesuai ukurannya. Teman-teman bisa cari desainnya yang teman-teman suka gitu ya. Terus buat arsiran. Nah, arsiran jendela tuh bisa pakai yang ini nih, GR. Ini tuh kayak gradasi GR tuh. Nah, teman-teman bisa pilih warna gradasinya di sini nih. Dia mau misalnya dari biru ke putih bisa, ke abu bisa, sesuai selera teman-teman aja. Jendela, teman-teman buat ini, ventilasi udara. Sorry ya, ke DC mulu. Sinyalnya agak gangguan. Nah, sekarang tinggal ditata aja. Si rumah-rumah kitanya. Sekarang tinggal kita tambahin ventilasi udaranya. Misalnya ke atas tinggal kita tambahin tingginya 10 cm dah. Kekecilan. Pakai kalau teman-teman pengen dari ukuran yang akurat, teman-teman bisa cari referensi lain. Tapi kalau pakai perkiraan juga ya yang kira-kira logis aja gitu. Nah. Tinggal ditata aja. Nah. Sekarang teman-teman udah dapat gambar tampak depan rumah. Nah, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Buat gambar tampak depan rumahnya. Ada yang ditanyain? Atau mau lanjut aja langsung? Halo? Lanjut, Bang. Lanjut aja ya. Nah, selanjutnya kan udah tampak depan nih. Sekarang tampak samping kiri mau dirangsung apa? Mau kita lewat apa mau dijelasin juga? Soalnya simpel banget sih. Kalau tampak depan kan ada pintu-pintunya nih. Kalau samping kiri dia kan kita lihat di denah gitu. Nah, yang kiri yang ini kan berarti dia cuma tembok. Ditambah tinggal disegitigain. Mau dijelasin juga? Biasanya aja ya, bentar. Nah, paling yang samping kiri kita tinggal bisa copy paste aja yang ini dulu, Ctrl C. Terus Ctrl V aja di sini misalnya. Nah, sekarang yang ini kita hapus aja. Isi-isinya kita hapus aja. Nah, sekarang tinggal kita tambahin atapnya. Nah, buat atap itu kemiringan tahu kan cara bikin garis miring. Pertama line, cara titiknya. Nah, kan gini garisnya. Buat kemiringan atap tuh di Indonesia tuh rata-rata antara 25-an kalau nggak salah sampai 35-an sih. Tapi yang lebih umum tuh 30 derajat. Nah, buat derajat kita gunakan tanda ini. Terus 30. Nah, dia bakal miring 30 derajat otomatis.
Di sini juga sama. Nah, kalau 30 derajat di sumbu di kuadran kedua tuh berarti 150. Nah, tinggal di TR aja. Nah, terus kita bisa offset aja langsung. Offset 10 misalnya. Di sini juga 10. Nah, ini kita hapus. Tinggal dirapihin. Nah, Sebentar teman-teman, ini ada kendala jaringan dari Bang Iqbal. Mohon ditunggu dulu ya sebentar ya. tes. Ada ya? Nah, sekarang tinggal kita rapin aja tampak sampingnya. Tinggal tarik garis lurus. Sorry. Nah, sekarang udah jadi nih tampak sampingnya. Sampai sini sama dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Oh iya, maaf ya. Buat yang kita pakai sekarang tuh dia kemiringannya bukan 30 derajat, tapi 25 derajat. Maaf, saya lupa. Tapi rata-rata rumah Indonesia tuh kemiringan atapnya 30 derajat. Kok? Ya pokoknya gitulah. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa mau lanjut lagi ke halo? Lanjut, Bang. Nah, itu aja ya. Nah, buat denah fondasi sebenarnya gampang ya. Kalian juga udah belajar di Gamtek ya buat denah fondasi. Kalian tinggal copy paste aja denah yang udah kalian buat kemarin. Nah, sekarang kalau teman-teman tinggal hapusin aja ukuran-ukurannya, tulisan-tulisannya, pintunya.
sama dinding-dindingnya juga hapusin aja, itu saja. Nah, pokoknya di sini kita lain dulu asrul sama aja udah. Nah, denah fondasi itu, denah fondasi kita bisa tinggal offset aja, offset. Nggak ada sih. Nah, ini 0,75. Jadi kita 0,75 cm. Ini juga 7,5 cm. Kita buat dindingnya. Jadi kalau dinding di denah fondasi itu biasanya dia nggak pakai arsiran. Kalian boleh buka TP berapa ya? Denah fondasi itu. TP 6 kalian. Nah, ini ada sisa, kita hapus juga. Kita offset lagi. 7,5. Sini 7,5. Nah, di sini juga 7,5. Nah, buat yang di teras, biasanya tuh pokoknya yang di teras teman-teman boleh pakai fondasi ataupun enggak gitu. Nah, pokoknya gitu lah. Nah, sekarang di denah fondasi itu ada ini nih. Ada batu kalinya. Biasanya tuh dia ukurannya tuh apa ya? Bentar, saya lupa. Nah, di antara kita tinggal offset aja. Ini 5. Terus ini 18. Sama ini 5. Tinggal kita offset aja. Ini 5. Terus 18. Terus 5. Nah, sekarang kita rapihin. Dan kita line. Nah, jangan lupa digaris miringin kayak gini. Miringin. Terus yang ini kita hapus nih yang ngelewatin tembok. Yang ini juga kita offset lagi. Lima. Terus 18. Terus 5. Nah, yang ini juga kita rapihin lagi. Nah, ini rapihin. Oh, ini hapus. Ini hubungin garisnya ya. Terus kita hapus yang ini. Sekarang tinggal kita tambahin garis miring.
Oh ya, ini ada satu lagi belum dihapus. Tinggal tambahin guysnya. Pokoknya teman-teman buat gambar tiket tuh yang penting teman-teman tahu apa tuh itu doang buat sih tinggal apa. Tinggal tambahin garis miringnya lagi. Sampai sini ada ditanyain nggak dari teman-teman? Sampai dana fondasi ini. Atau mungkin ada yang kelewat atau kecepatan. Mumpung belum sampai ke potongan. Atau mau lanjut aja? Halo? Lanjut aja? Iya, lanjut, Bang. Oke, bentar ya. Terapin dulu ya. Tapi teman-teman udah paham kan cara buat dana fondasi ini? Paling kita lanjut aja ya. Soalnya teman-teman juga kayaknya udah paham ya buat dana fondasi. Paling yang terakhir, sekarang kita buat dana potongan ini. Nah, teman-teman bisa langsung, kan kita potongan tuh ada yang A sama B. Nah, B itu yang ini ya. Sorry, hapus ini. Nah, sekarang kita mau buat dana potongan B yang ini. Yang motong dari dapur sama kamar tidur. Teman-teman bisa tinggal copy aja tampak samping kiri kita, soalnya kan pasti sama ya. Tinggal kita copy aja. Terus di scale. Sekarang di potongan itu tuh kita lihat di sini. Dia ada pondasi. Terus ada slope. Ada balok sama rangka atap. Nah, di sini kita bakal banyak banget makan waktu ya. Pertama, kita harus tahu dulu ukuran pondasi kita. Nah, buat ukuran pondasi kita tuh dia berukuran 100 sentian. Nah, buat dari sini ke sininya tuh biasanya 80 cm. Nah, sekarang kita buat dulu pondasinya ya. Line kita buat 100. Terus kita buat juga 80. Sekarang kita lihat dulu lebarnya berapa nih. Lebar yang sini tuh dia
punya lebar 80. Terus yang atasnya berapa nih? Dia lebar yang atas itu 25. Nah, jadi kita tinggal gambar garis lalu sama line 25. Nah, tinggal kita pindahin ke tengah. Nah, sekarang makanya bisa. Nah, sekarang kita dapat fondasi. Mohon maaf sebentar ada disconnecting dari pemateri sebentar ya. Buat teman-teman mohon ini bersabar dulu ya. Ini barangkali teman-teman ada pertanyaan nanti bisa langsung diinteraktifin aja ke pematerinya sendiri. Ya Bal, bisa langsung dimulai lagi aja.
Mohon maaf Bang, ke-mute Bang. Sorry. Aduh, ke-mute mulu. Nah, buat pondasi udah pada paham nggak tadi? Apa harus dijelasin lagi? Nah, buat pondasi kan di sini ada arsiran gravel, terus ada arsiran sampingnya kita tinggal gambarin oval aja. Buat gambar ovalnya di sini nih, center ini, terus kita pilih di bawah ini, terus kita tarik ke atas, tarik ke samping. Nah, gitu. Terus tinggal di copy. Nah, buat arsiran pasir, tinggal di arsen. Nah, paling gitu sih buat pondasi. Tinggal kalian apalin aja kalau ukuran pondasi batu kali mah biasanya lebarnya 80, terus dari sini ke sini 80, buat sampingnya biasanya 20. Buat tebal pasirnya biasanya 5. Nah, udah pondasi. Sekarang ini tinggal buat slope. Buat ukuran slope biasanya 15 kali 20. Nah, tadi kan kita udah buat nih ukuran kotaknya 15 kali 20. Terus tulangannya kita offset aja 2 cm, terus ke dalamnya juga 1 cm. Nah, buat di tulangan ada bulat-bulat gininya nih. Ini tuh besi. Jadi kalau kalau slope tuh dia nyambung lah gitu. Kalau kalian lihat gitu di pembangunan rumah, suka ada tuh besi-besi yang panjang di bawah sama di atas. Kalau di atas namanya balok. Ya pokoknya besi-besi yang dicor gitulah, ini tuh potongannya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin circle aja. Tambah 1,2. Nah, biasanya si tulangannya tuh pakai besi ukuran 12 mili. Berarti itu 1,2 ya. Tinggal kita pindahin. Nah, ini tinggal kita CO aja. Terus yang ini kita mirror. Tarik ke tengah. Sekarang kalau teman-teman pengen detail, ada lengkung-lengkungannya gini sama bengkokan kuncinya, teman-teman bisa pakai fillet. Kemarin udah belajar ya pakai fillet. Nah, tinggal ketik fillet, terus pilih yang kiri sama yang atas. Fillet R, ketik dulu, terus pilih 5. Nah, radiusnya 5. Kegedean deh. Kita ganti 1. Sorry, banyak di luar, di dalam. Ya. Fillet dalam yang bersih. Kalau tes, sorry ada lagi, soalnya sinyalnya agak gangguan. Nah, buat bengkokan tadi tinggal di fillet aja, teman-teman, paham kan ya? Nah, di sini tinggal kita rapiin aja. Pakai trim. Nah. Tinggal dirapihin, dihapusin yang ininya. Sekarang tinggal kita tambahin detail ininya nih, detail bengkokan kuncinya.
Sebenarnya gampang, tinggal di line. Tarik garis lurus aja. Misalnya sudutnya 135. Nah, terus kita pindahin ke pinggir ini aja nih. Ke pinggir yang bulatnya aja. Sorry ya, buat snapnya juga jangan lupa teman-teman centang aja semua. Set all. Oke. Terus kita tinggal pindahin aja. Pinggir. Nah, gini. Yang ini juga sama, tinggal kita CO. Terus tinggal kita offset. Ukurannya 1,2. Ini juga sama 1,2. Nah, terus tinggal kita rapihin. Nah, buat apa ya? Buat kuncian tuh bentuknya kayak gini nih. Jadi besinya tuh ke sini, nyambungnya nih. Set. Nah, jadi dia bakal bertumpuk di sini. Makanya kita buat yang satu ada garisnya, yang satu enggak. Nah, yang ini kita tinggal 135. Nah, sekarang tinggal kita rapihin. Nah. Terus tinggal kita tutup. Nah, sekarang udah jadi slope-nya. Nah, sekarang tinggal kita rapihin aja di denahnya. Pertama, kita bikin dulu as-asnya ya. Nah, kan as tuh di tengah tembok, berarti kita buat garis di sini 0,075. 0,075, sorry. Terus ke sampingnya 300. Ke sini juga 300. Soalnya kan di peta dia dari sini sampai dapur itu 300. Nah, terus dari pertengahan dinding dapur sama kamar tidur tuh sampai ujung tuh 300 juga. Nah, sekarang tinggal kita copy aja. Oh. Yang ini kita copy ke tengah. Nah, buat yang satu lagi, kita buat mirrornya. Tinggal kita pindahin. Nah, sekarang fondasinya udah jadi. Nah, sekarang kan kalau fondasi itu dia di dalam timbunan tanah ya. Berarti kita juga harus buat gambar galian timbunannya juga. Nah, teman-teman tinggal bikin garis aja dari sini. Sudutnya 45 derajat ke atas. Nah, 45 deh ke miringan. Kita buat 60 derajat aja. Ini juga sama, kita buat
130. Kemudian, sorry. 60 di kuadran 2 tuh 120-an. Sekarang teman-teman tinggal tarik garis saja lurus. Tinggal dirapihin TR. Trim. Sekarang ini tinggal copy aja. Pindahin. Terus tinggal di hatch. Buat hatch-nya dia pakai yang ANSI31. Sorry loading ya, bentar. Oh iya. Oh iya, karena nah, udah pakai hatch ANSI31. Kan buat hatch-nya tuh dia lurus ya. Teman-teman di sini bisa dilihat ada angle. Teman-teman tinggal ganti jadi 45. Nah, dia bakal tegak lurus kayak gini. Yang ini juga sama, di hatch lagi. Pakai yang AC31. Sekarang teman-teman di sini detail lantainya. Teman-teman tinggal gambar tembok tuh ada sorry ini 300 terus teman-teman bisa langsung CO aja ya ke atas, misalnya 10 aja, 10 cm, ketebalan sih 5 cm aja buat pasirnya dulu, 5 cm. Terus buat ke plat lantainya 2 cm aja, berarti tinggal nambah 7. Terus tinggal kita mirror aja, ininya hapus dulu ya, jangan sampai ada yang lewatin dinding buat lantai sama arsirannya. Terus kita mirror, nah sekarang buat detail plat lantainya udah. Kita lihat lagi, sekarang kita harus menggambar ini nih, yang atas tuh kayak slope apa namanya tuh, maaf lupa, ring baliknya. Nah, buat ring balik juga sama, ukurannya 15 kali 20 ya. Jadi kita bisa langsung copy paste aja dari ini, dari slope. Nah, Ctrl C, kita pindahin dulu ke sini, terus kita copy aja langsung. Nah, 1, 2, 3. Nah, udah. Sekarang kita lihat nih ada apa lagi nih. Di sini ada balok nih. Balok tuh dia ngehubungin dari ring balik 1 ke ring balik 2. Nah, buat balok sendiri biasanya ukurannya tuh nggak terlalu tebal ya kalau yang di rumah lantai 1. Kecuali kalau kita mau buat rumah lantai 2.
Nah, kita buat aja setengahnya aja, kita anggap setengahnya aja. (285, minus 12 aja. Nah, di sini tinggal kita copy aja. Udah, sekarang baloknya udah jadi. Bentar, ini ada beda tinggi. Berarti di sini ada salah. Kita katasin aja. Nah, sekarang kan pondasi udah, slope udah, ring balik udah. Sekarang tinggal kita ke detail atapnya. Nah, atap di sini kita pakainya yang baja ringan aja ya, soalnya kalau kayu udah mulai jarang. Nah, buat rangka baja ringan tuh kita pondasinya kayak gini. Di sini ada baut-baut yang menghubungin baja ringannya. Terus di sini ada genteng sama apa namanya itu ini? Rengnya. Sekarang tinggal kita tambahin dulu baja ringannya buat ukuran baja ringan sendiri. Di sini kita pakai yang ukuran, bentar saya lupa, 7,5. Sekarang kita tinggal buat aja kotak ukuran 615,7,5. Terus kita bisa langsung pindahin aja ke sini. Udah ya, sekarang buat dirinya sendiri. Kan tadi kita pakai yang aja kalau nggak salah. Bentar ya, kita cek buat miringnya. Ini kita pindahin aja ke bawah. Ini juga sama, kita pindahin ke bawah. Nah, sekarang kita offset aja yang di sini jadi 7,5. Soalnya kan tebal baja ringannya tadi kita pakai yang 7,5. Nah. Sorry. Nah, buat nyatuin ini, sorry ini nggak nyatu ya. Bentar. Kita pindahin dulu. Nah. Buat nyatuin ini tuh kita bisa pakai perintah apa namanya itu, expose kalau nggak salah. Bentar ya. Kita offset dulu yang ini 7,5. Terus kita pakai export, sorry. Bukan export, apa ya sih, lupa. Sorry ya. Bentar. Kita tarik garis aja deh. Sorry ya, lupa, bentar. Apa ya perintahnya itu? Soalnya yang ini kita offset aja. Nah, ini bisa kita offset aja, terus kita trim. Nah, buat baja ringannya udah. Sekarang kita buat ini nih, detail rangkanya. Teman-teman bisa tarik garis tengah aja langsung. Nah, terus kita buat berapanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti teman-teman bisa tinggal buat. Di sini kan ada 3 segitiga gini ya. Teman-teman bisa bagi berapa nih? 300 bagi 3, 100 garis tengah. Nah, tinggal di copy aja. Terus ke kanan nih 100.
200. Nah, sekarang teman-teman tinggal bikin garis ini. Nah, sorry ya, bentar. Tarik garisnya tuh. Nah, pokoknya rapiin aja buat gambarnya ya. Terus di sini kita bisa mirror. Tapi sebelum di mirror kita tebalin dulu buat detail bajunya. Kita bisa pakai offset. Terus keluar 0,7,5. Terus kita ke bawahin. Kalau nggak kita buat garis saja. Bawahinnya ya. Terus yang ini juga kita offset dalam 7,5. Yang ini juga 7,5. Nah, ini juga ke sini 7,5. Ini juga 7,5. Terus tinggal kita rapiin aja. Bentar ya, bentar. Saya lupa perintahnya, ada buat perintah nyambung. Terus tinggal dirapihin juga. Kita bawahin. Terus kita bisa rapihin di sini. Kita lihat lagi rangkanya gimana sih. Nah, rangkanya itu sampai bawah ya. Soalnya kan ada bautnya. Tapi sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, barangkali dari teman-teman ada pertanyaan bisa langsung dipaparin aja di kolom chat atau bisa langsung interaktif sama Bang Iqbal. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, monggo bisa langsung aja di kolom chat atau langsung interaktif sama pematerinya. Jangan.
Ya ini kira-kira kalau dari teman-teman bakalan ada post test begini, bakal pada siap nggak nih? Siap. Kalau dari kami ngasih challenge gimana nih? Udah pada sanggup nggak gitu? Sanggup. Sambil tunggu Bang Iqbalnya ini ada kendala jaringan nih. Sementara mohon ditunggu. Ya buat selanjutnya teman-teman bakalan ada pelatihan SketchUp ya. Nah ntar ada 3D modeling dari si Dena hasil AutoCAD tadi. Ini buat teman-teman stay tune aja buat nanti informasi pelatihan software selanjutnya. Nggak akan ngedadak terus ya. Sorry ya, jadi ada yang kelupaan buat perintahnya. Jadi bentar ini salah tuh sebenarnya. Sorry ya, agak ada yang kelupaan juga. Lihat aja teman-teman bisa copy 100. Nah, sekarang tinggal kita offset aja kayak tadi. 7,5. Terus kita extend. Extend, klik enter 2 kali. Nah, panjangin aja kayak gini. Oh ya, share screen-nya ada nggak? Belum muncul Bal, coba dibenerin Bal. Oh iya. Di share screen Bal. Nah, ada nggak? Belum muncul. Bentar. Udah. Ada ya? Oke, lanjut Bal. Sorry yang ini offsetnya ke dalam aja ya. 7,5. Yang ini juga ke dalam aja 7,5. Terus yang ini juga 7,5. Nah, sekarang tinggal kita extend sampai ujung. Sorry yang buat ini keluar. Pokoknya sama teman-teman rapiin aja. Takutnya saya juga kelupaan gitu. Tujuh koma lima bagi 2 berapa sih? 7,5 bagi 2. Bentar ya. 7,5 bagi 2. Nah, ini tuh harusnya dia nggak nyambung gitu. Bentar ya. Berarti kita bisa geser aja. Kita hapus. Kita geser aja. Terus di sini kita offset lagi ke dalam. 7,5. Sorry keluar ya. Offset 7,5. Nah.
Terus di sini kita extend lagi yang ininya sampai ke bawah. X, enter 2 kali. Nah. Terus yang ini extend lagi, enter 2 kali. Nah. Terus yang ini kita geser aja. Yang ini extend dulu 2 kali. Terus kita geser lagi. Buat yang rangka yang ini kita rapiin aja ya. Hapus. Terus kita buat garis sini. Miring gini. Terus kita extend 2 kali. Nah. Terus kita offset. Di command. Buat teman-teman kalau misalnya Bang ada kelupaan atau salah boleh bantuin ya. Terus kita rapiin aja. Ini kita extend dulu. Ini kita pindahin aja ya. Sekarang tinggal kita tambahin baut-bautnya. Ini belum digeser juga. Nah, berarti yang ini nggak perlu ya. Kita hapus aja. Kita geser lagi aja sampai ke tengah. Yang ini. Nah. Nah, sekarang tinggal teman-teman rapiin aja. Jangan sampai ada yang ngelewatin garis ini. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung mirror aja. Sekarang teman-teman tinggal nambahin baut-baut.
Tiga koma dua, terus ke bawah 3, terus ke samping 1. Nah, terus kita bisa pakai perintah stretch. Duh, mohon maaf nih teman-teman ya. Aduh, DC lagi nih emang IndiHome nih. Aduh. Maaf ya. Aduh. Nah, teman-teman di sini tinggal tarik stretch. Nah, teman-teman bisa bikin garis miring aja lah. Terus di mirror. Terus hapus kotak ininya, bikin line. Terus ke samping 1. Sini 31. Nah, sekarang tinggal offset. Jadi 0,2. Di sini juga 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Terus tinggal extend aja biar panjang. Kalau nggak, teman-teman bisa pakai line aja. Terus ini pindahin ke atas. Terus dirapihin aja. Terus ditutup aja nih. Ini juga tutup. Ini rapiin. Terus kita buat gentengnya. Buat gentengnya ukuran 30 kali 2 cm. 30 kali 2 cm. Terus tinggal dilihat aja di sini dia ada lengkungannya. Sekarang kita buat di sini kotak ukuran 1 kali 1. Buat genteng ini kita miringin ya, kotak di sini.
Terus buat -3. Ke samping sini biasanya 25. Terus saja sampai kelipatan 25 jadi 25, 50, 75. Secukupnya aja. Kita butuhnya berapa? 50. Jangan lupa di ortonya dihidupin juga ya. Sekarang teman-teman tinggal mindahin benteng ini, hanya kita buat dulu garis ya. Biar ntar enggak buat ngambilinnya. Sekarang kita suaranya dengan Masuk. oke ya. Nah, sekarang paling tinggal bentengnya kita lurusin aja sama ya. Oh ya, share screen-nya belum masuk ya? Belum. Tinggal atapnya tinggal dipasin aja sama kemiringan atap rencana. Kalau misalnya kurang, kita bisa tambahin lagi ya. Ini sambil jalan aja. Bang, ini katanya yang nanya kalau punya itu Tadi itu kan kurang 1 ya. Kita offset aja langsung 25. Tambah satu lagi.
Oh iya, udah nggak ke bawah ya. Terus kalian juga satu lagi kayaknya kurang. Sekarang udah jadi gentengnya, tinggal kita mirror aja. Yang ini garisnya jangan lupa dihapus. Nah, buat yang ini kita blok lagi. Sekarang teman-teman tinggal mirror. Nah, udah gini tinggal teman-teman tambahin buat tengahan di sininya circle aja 10 cm. Nah, terus di offset 2 cm ke atas. Nah, terus tinggal dipotong. Udah sih, udah beres paling segitu. Dari saya, maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan atau saya kelupaan. Kalau teman-teman mau diskusi bareng, saya standby di HMS sih. Kalau ada yang mau ditanya sekarang juga boleh. Mangga buat Bang Ucup dikembalikan. Ya, buat sisi pertanyaan dibuka. Barangkali ada yang punya pertanyaan bisa langsung diajuin aja sob. Ya, terus habis ini kalian akan dikasih post test ya. Jadi post test ini bisa jadi untuk privas kalian buat nanti latihan software selanjutnya. Jadi diharapin buat kalian mengerjakan post testnya juga ya. Mohon maaf tadi DC ini, jadi buat teman-teman yang nanti dipostesin di sini, ini ada 6 gambar ya Bang ya? Ada 6 gambar, ini yang ada di sini nih, yang terpampang di share screen kira-kira. Nah ini adalah mungkin buat bentuk privas kalian buat nanti pelatihan SketchUp selanjutnya juga. Soalnya ya ini karena berkelanjutan jadi nggak bisa misalkan ada materi yang ketinggalan gitu. Nah, so buat teman-teman jadi barangkali ada yang nggak jelas atau apa bisa langsung ke himpunan juga, ke Sekre aja langsung main. Terus usahain janjian dulu sama pematerinya Bang Iqbal atau ke saya juga bisa. Nah, buat post testnya nanti bakal dikasih linknya melalui grup pelatihan software ya. Buat Bang Hilmi boleh di-share link presensinya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman di sini. Oh ya, ini ada spoiler sedikit ya buat pemateri SketchUp ini adalah Bang Hilmi. Oke Bang Hilmi. Sip. Ya. Ya sebenarnya ini agak spill sedikit nih, kalau SketchUp ini mirip kayak kita main The Sims sih. Seru.
Sebenarnya nggak mirip kayak Mendosin sih. Saya hanya meluruskan. Ya, untuk pelatihan software selanjutnya kita akan belajar SketchUp. Tapi dengan ada prasyaratnya. Syaratnya adalah kalian harus, ya ini hitung-hitung challenge dari kita. Syaratnya adalah kalian harus bikin ke 6 gambar ini, mulai denah sampai ke atap dengan denah yang kalian suka gitu. Yang ada di kepala kalian tuh denah kayak gimana, misalkan pengen ngebangun rumah impian. Nah, kalian bisa tuangkan ide kalian di sini. Nah, ini juga pasti berhubungan sama pelatihan software selanjutnya. Nanti di SketchUp, masuk ke 3D modelingnya, terus nanti di SAP 2000 masuk ke strukturnya, terus ke Excel ngitung RAB, HSP. Jadi goalsnya tuh kalian udah bisa siap membangun rumah lah kasarnya mah dari pelatihan software ini nih. Jadi kalian kalau misalkan dilihat-lihat mah ilmunya tuh udah bisa jadi drafter lah kasarnya mah. Jadi AutoCAD-nya udah dapet, SketchUp-nya udah dapet, 3D modelingnya, SAP perhitungan struktural udah dapet. Terus dari time scheduling sama rincian anggaran biaya juga udah dapet juga. Jadi emang benar-benar ada gitu. Hasil akhirnya tuh ada semuanya tuh jadi. Ya, barangkali teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di kolom chat ataupun interaktif juga bisa. Apaan tuh? Jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan untuk challenge-nya nanti diinfokan lebih lanjut di grup. Dan nanti untuk rentang waktu pengerjaannya sekitar 2 minggu ya. Lebih baik kalian sebelum dari 2 minggu tuh udah pada beres. Ya, kayak kata tadi Bang Iqbal kan, kalau ada kendala apa bisa tanya-tanya. Bisa main ke sekre. Dan ya jangan lupa janjian. Maaf ya DC mulu, karena IndiHome-nya mungkin sedang bermasalah belakangan ini. Iya, buat persiapan nanti pelatihan software SketchUp, apa aja sih yang harus dipersiapin? Yang pertama, kalian mungkin bakal butuh yang namanya aplikasi SketchUp atau barangkali butuh menginstalnya bagaimana, ntar bisa langsung ke sekre aja. Ntar di sekre ada saya ada Iqbal juga, Bang Iqbal. Nah, ya udahlah paling dari kami mas sekian. Mungkin sebelum ditutup, kami dari Departemen Pengembangan Akademik dan Keprofesian memohon maaf apabila banyak salah di sini saat pelatihan software AutoCAD sekarang. Dan udah. Ya, baik saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Sandy. Gak usah dah.